Saat itu sekitar tahun 1985 atau 1986, pertama kali saya mendengar kisah tentang ini adalah di tahun itu. Sudah sangat lama sekali, melalui almarhum kakek saya yang bernama Mbah Munasid. Beliau itu waktu itu ya, dia kan cerita, saya hanya kebetulan mendengarkan karena saya masih kecil waktu itu. Beliau ini kan sering dia masuk hutan. Kemudian pada waktu tertentu dia itu membawa ayam. Ya, membawa ayam. Kadang-kadang membawa bebek gitu. Saya mendengar, bukan bicara dengan saya, karena ya itu tadi saya masih kecil waktu itu. Tepatnya saya kurang jelas karena sudah sangat lama sekali. Ya itu tadi, antara 85 hingga 86. Beliau ini ya, Mbah Munasid ini sering membawa ayam ke hutan di waktu-waktu tertentu, tidak tiap hari ya, di waktu-waktu tertentu. Dia ini alasannya begini, ini untuk makanan gogor gitu. Jadi untuk makanan anaknya harimau. Nah, dari kisah itu, karena dia ini hampir sering sekali, kadang-kadang 2 hari sekali, kadang tiap hari, seingat saya itu bercerita tentang gogor gitu. Dari kisah itu akhirnya saya lupa, kemudian baru teringat lagi itu sekitar tahun 98 atau 99. Jadi kisah dulu itu yaitu dari kakek, yaitu Mbah Munasid, yang dikatakan beliau ini, Mbah ini sering membawa ayam ke hutan, tempatnya adalah di sini. Ya ini, di tempat ini, yang kita duduk ini. Jadi, sekarang ini kisahnya itu kayak mengulang memori masa lampau. Jadi kisahnya itu dulu, Mbah Munasid itu sering membawa makanan, yaitu ayam dan lain-lain itu, ya ke tempat ini. Jadi selang berapa puluh tahun selanjutnya, akhirnya saya sekarang ada di sini. Kemudian saya lanjutkan, sekitar tahun 98 atau 99, saya kan sering mendaki gunung atau apa itu akhirnya. Nah, akhirnya dari itu ada perjumpaan atau apa, tapi kan saya belum menyadari. Bawaannya takut aja, kita lari kan gitu. Nah, kemudian selang berapa puluh tahun, sekitar 10 tahun ke depan dari 99 itu, 98 atau 99, sekitar 10 tahun ke depan saya merantau. Diajak teman-teman untuk bekerja di Siberia. Nah, itu kerjaannya meneliti dan mengabadikan hewan-hewan liar di Siberia, termasuk di dalamnya itu ada harimau Amur. Dari harimau, spesies harimau Amur yang ada di salju, yang termasuk yang terbesar itu, selain dari harimau Benggala. Lantas pertanyaannya sekarang dari kisah yang saya utarakan tadi itu, apakah benar harimau Jawa ini masih ada? Itu pertanyaannya. Karena banyak katanya ada perjumpaan atau apa. Kemudian entah apa kisahnya saya juga kurang tahu, tapi yang membuktikan langsung atau ketemu langsung dan terabadikan itu saya juga tidak tahu, karena ini simpang siur beritanya. Kemudian dari keterangan resmi dari lembaga yang pelindungan hewan-hewan yang sudah punah, memang mengatakan hewan ini sudah punah, yaitu si harimau Jawa.
Tetapi kepunahan itu hendaknya ada spesies terakhir yang terabadikan, bahwa memang benar-benar dia itu sudah mati dan tidak ada penerusnya lagi. Tetapi di sini ya juga simpang siur, karena data itu tidak ada dan tidak tercukupi untuk membuat asesmen bahwa harimau Jawa ini benar-benar sudah punah. Nah, dari pengalaman sedikit saya untuk mendokumentasikan dan mendata serta meneliti harimau Amur dan kawan-kawannya di Siberia, sekitar 15 tahun yang lalu, akhirnya sekitar 14-an tahun yang lalu dari tahun ini, karena sekarang masih 2021. Akhirnya saya melakukan perjalanan solo sendiri ke gunung-gunung dan hutan di Pulau Jawa. Jadi saya sisir mulai dari ujung kulon, dari Jawa Barat, kemudian hutan-hutan di Jawa Tengah, kemudian di pesisir-pesisir atau di gunung-gunungnya merembet ke Jawa Timur, dari barat sampai ke ujung timur. Itu nggak sekali atau dua kali, tapi berbolak-balik. Walaupun lah itu tidak sering, karena saya datangnya itu tahun ini di gunung ini. Jadi mungkin kadang-kadang setahun itu 3 kali, 4 kali begitu. Karena jelas nggak mungkin kalau tiap tahun kita selama 14 tahun melakukan penelitian, itu jelas tidak mungkin. Tetapi saya datang itu tiap tahun itu 4 kali, 3 kali gitu, ke tiap-tiap hutan yang saya curigai masih mempunyai spesies ini. Selanjutnya, pada sekitar tahun-tahun 2012 atau 2011 akhir ya. Akhirnya saya mempunyai sedikit uang untuk membeli kamera tele waktu itu, dan beberapa kamera strap kamera yang saya tempelkan di pohon. Nah, dari hal itu akhirnya terus berlanjut. Menabung lagi, saya belikan kamera strap, saya pasang begitu. Kemudian kualitas kamera saya tambahkan gitu untuk bahan pendukung dalam pencarian saya. Dari cerita masa lampau dari kakek Mbah Munashid, akhirnya berlanjut hingga akhirnya sekitar tahun 2015 atau 2016. Karena begini kan ceritanya, bentar saya potong lagi. Di setiap gunung, akhirnya dari kisah setiap gunung ini, bahkan di media sosial saya, itu teman-temannya itu dari dulu, zaman dulu. Ini moga-moga ini pasti kedengaran nih sama teman-teman yang sering ketemu. Hampir 90% ketemunya itu kalau tidak hutan, jadi gunung. Tidak di hutan, di gunung. Ini pasti ini teman-teman ingat ini kisah yang unik. Jadi hampir 90% teman saya itu yang akhirnya terhubung di media sosial saya, itu 90% ketemunya itu di gunung, di hutan. Tiba-tiba apa gerak-gerak itu? Saya kira hewan, ternyata manusia sama-sama mencari. Ya ini, bawa kamera atau apa begitu. Sama-sama ketemunya di hutan. Dia ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Banten dan lain-lain itu hampir ketemunya itu di hutan. Ya kayak saya lanjutkan sekarang. Jadi ini kalau teman-teman yang dulu ketemu terus menonton ini, kita reuni. Kemudian begini. Sekitar saya lanjutkan 2015 atau 2016. Akhirnya ada tanda-tanda di situ. Selain harimau itu kan kita ketemu macan tutul seperti di video yang saya share kemarin itu, macan kumbang, kucing hutan, dan hewan-hewan lain, elang Jawa dan macam-macam. Jadi ketemunya ada azak dan lain-lain. Tetapi di tahun 2015 atau 2016 ini akhirnya ada tanda-tanda melalui kotorannya, bulu-bulunya, ya. Karena harimau
Dan kucing besar lainnya itu kan teritori, seperti yang saya jelaskan di video kemarin itu, dia teritori. Bahkan tempat yang didatangi ibunya ya, jangankan dia sendiri, didatangi orang tuanya, ibunya atau bapaknya gitu. Nanti anaknya ini juga akan mendatanginya lagi, termasuk pohon-pohon seperti ini. Jadi kita balik ke pertanyaan tadi, apakah harimau Jawa ini masih ada? Saya yakin dan saya sudah mengabadikan bahwa harimau Jawa ini memang masih ada. Tapi sangat terbatas jumlahnya. Berhubung dengan keamanan dia dan statusnya yang masih simpang siur dan masih berstatus punah. Ini masih memerlukan proses yang panjang sekali. Tetapi melalui penelitian mandiri saya, penelitian solo saya, perjalanan solo saya, penjelasan sendiri, akhirnya saya menyatakan bahwa memang benar ini harimau masih ada. Di mana? Saya rahasiakan. Karena untuk melindungi mereka, ya di sini ini, di tempat ini. Ya, mungkin ini yang dikasih makan Mbak Munasi dulu, inilah yang sekarang sudah besar itu, yang beranak pinak itu. Jadi begitu sahabat. Jadi kisahnya itu ini terlalu ekstrim ini memang. Tapi memang benar, harimau Jawa itu masih ada. Tetapi kalau untuk video dan lain-lain, sementara saya tidak akan share karena akan membuat heboh. Kan gitu. Karena ini juga sangat heboh sekali karena status hewannya ini memang sudah punah. Tetapi dari kisah Mbak Munasid yang sering mengasih makan anaknya, akhirnya saya mampu membeli kamera dan lain-lain. Selang berpuluh-puluh tahun kemudian, saya buktikan sendiri. Saya sisir mulai dari Jawa Barat, ujung kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, hingga sampai ujung timur Pulau Jawa, ujung utara, ujung selatan, saya sisir semua gunung tanpa terkelewatkan satupun. Akhirnya memang benar. Di titik ini, ya ini, di tempat ini yang saya duduk ini, yang dulu Mbak Munasid mengasih makan anaknya, yaitu si Gogor, ternyata memang benar. Harimau Jawa itu memang masih eksis hingga hari ini. Terbatas hanya berapa ekor dan tempat ini saya rahasiakan. Di mana itu tempat? Ya memang di Jawa. Tetapi saya rahasiakan tempat pastinya, ketepatan tempatnya. Mohon maaf saya rahasiakan. Tetapi yang penting pengumumannya adalah harimau Jawa memang masih ada. Terima kasih.